Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Rahmawati Sudibyo dengan NIM 122401091. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh praktik kearifan budaya yang berhasil dalam konteks dakwah antar budaya. Yang pertama adalah akulturasi budaya. Akulturasi budaya didefinisikan sebagai percampuran antara dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan nilai-nilai keaslian dari budaya yang sebelumnya telah ada. Dalam konteks dakwah, akulturasi budaya merupakan penggabungan antara tradisi lokal dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya yang dapat kita temui adalah tradisi sekaten di daerah Jawa, di mana tradisi sekaten ini dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di dalam tradisi sekaten ini juga terdapat adat Jawa berupa upacara keraton salah satunya, di mana gunungan sekaten dibawa dari keraton menuju Masjid Agung. Kedua adalah penggunaan bahasa lokal. Bahasa lokal atau bahasa daerah tidak hanya berperan sebagai salah satu unsur kebudayaan, akan tetapi juga sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan bahasa daerah dalam dakwah dianggap efektif karena memberikan kemudahan bagi para mad'u untuk memahami pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh dai. Selain itu, penggunaan bahasa daerah juga menciptakan kedekatan emosional antara dai dan mad'u, sehingga mad'u merasa lebih akrab dengan dai-nya. Contohnya adalah misalkan di daerah Jawa Barat, di daerah pelosok contohnya, ada ustadz yang melakukan ceramah dengan menggunakan bahasa Sunda yang memang bahasa Sunda yang sesuai, yang memang sehari-hari digunakan oleh masyarakat tersebut. Dengan begitu, dakwah yang disampaikan akan lebih mudah untuk diterima dan juga dipahami, dan pesan-pesan keagamaan juga akan lebih masuk gitu di masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah seni dan budaya lokal. Seni merupakan ekspresi budaya yang memiliki peranan penting dalam menyampaikan pesan secara lebih halus dan juga kreatif. Ketika seni dan budaya lokal digunakan sebagai media dakwah, nilai-nilai keislaman dapat disisipkan pada karya-karya seni seperti pertunjukan, kemudian lagu, ataupun tarian. Dengan begitu, nilai dakwah dapat hadir dalam bentuk yang kreatif, menarik, tanpa mengganggu budaya yang sudah ada. Contohnya yang bisa kita temui ada pada kesenian wayang. Wayang sebelumnya memang telah ada, sebelum Islam masuk memang sudah ada, dengan memuat cerita-cerita Hindu dan Buddha. Ketika Islam datang, pertunjukan wayang tersebut kemudian diadopsi oleh Wali Songo, dan alur ceritanya diganti dengan nilai-nilai yang lebih nilai-nilai yang memuat nilai-nilai keislaman atau pesan-pesan keagamaan. Kemudian adalah pada contoh lainnya ada pada kesenian tari saman di Aceh. Tari saman di Aceh itu tidak hanya mempertunjukkan tarian saja, tetapi di dalamnya juga memuat syair-syair keislaman. Selanjutnya, setelah seni dan budaya lokal, ada cerita rakyat dan legenda. Cerita rakyat merupakan cerita tradisional yang berkembang di masyarakat kemudian diturunkan secara turun-temurun. Sedangkan legenda merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Keduanya merupakan warisan budaya yang memuat nilai-nilai sosial dan juga spiritual. Dengan memasukkan nilai-nilai keislaman atau pesan-pesan keagamaan pada cerita rakyat dan juga legenda, itu memberikan tampilan baru pada dakwah, di mana dakwah dapat mudah diterima karena hadir secara lebih akrab, menarik, dan juga menghibur tanpa membuat mad'u merasa digurui. Contohnya ada pada legenda para datu yang berkembang di Banjar. Yang terkenal adalah legenda Datuk Nuraya, di mana legenda Datuk Nuraya ini memuat amalan-amalan sehari-hari yang memang harus dijalankan oleh umat muslim. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri diartikan sebagai proses menciptakan kemandirian, kesadaran, dan juga kekuatan yang memanfaatkan potensi lokal. Dalam dakwah, pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan berupa pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, di mana ini menggabungkan antara potensi lokal atau kearifan lokal dengan nilai-nilai keagamaan. Contohnya yang dapat kita temui adalah salah satunya proses pemberdayaan yang dilakukan di salah satu pesantren di daerah Ranca Bali, yakni pesantren Al-Itikaf, di mana pesantren Al-Itikaf ini melakukan pemberdayaan pada potensi pertanian yang ada pada daerah tersebut. Santri diajarkan, tidak hanya diajarkan bertani, tetapi juga diedukasi mengenai etika jual beli yang ada di Islam.
Mungkin sekian penjelasan mengenai contoh praktik kearifan budaya yang berhasil dalam konteks dakwah antar budaya. Semoga dapat dipahami, dan untuk penjelasan lebih lanjut teman-teman bisa melihat ringkasan materi yang ada di deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.